Back again with me, Ramai Gagal di my daily flow. Oh udah pusing kamu. Iya dong, opening aku tuh harus semangat. Karena aku kemarin dikomplain, Bang, katanya opening harus semangat biar yang nonton semangat. Kemarin gue lagi kecapean sih. Jadi openingnya bahasa maaf. Sorry ya. Tapi gue sekarang udah energik lagi. I had a good night sleep yang asik banget. Karena gue mimpi pacar gue 10. Oh gitu. Hari ini mendung, walaupun belum hujan, tapi udah mendung. Langitnya ditutupi oleh awan. Hari ini it's my free day. Kemarin pas gue lagi free, gue di rumah, gue hibernasi. Tapi sekarang kita akan pergi jalan-jalan. Gue itu nontonin video di YouTube. Ya gue bilangnya YouTube ya, bukan YouTube. Puas loh. Video tentang potong-potong ikan tuna. Oh, gue langsung ngiler. Gue tuh kalau udah yang ikan-ikan di laut dipotong, dijadiin sashimi, jadiin sushi, itu gue udah no cure, nggak ada obat. Besoknya juga gue pengen. Kita bakal makan di Sushimasa. Tapi sebelumnya kita bakal jalan-jalan dulu ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Kita bakal lihat ada apa. Jadi rute kita hari ini adalah ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Kita lihat-lihat ada apa sih. Terus habis itu kita langsung makan di Sushimasa. Makan di Sushimasa itu bukanya jam 6 sore dan harus booking dulu. Sushimasa ini adalah sebuah restoran sushi yang sangat tersembunyi tapi sangat enak di Jakarta. Bahkan kalau gue bilang yang paling enak. Dan harganya mahal tapi masih reasonable. Worth it, sama rasanya worth it banget. Nih gue kasih tahu tips makan sushi itu di hari Selasa dan di hari Jumat. Kenapa? Setiap hari Selasa dan Jumat ikan itu baru turun dari kapal. Jadi bener masih fresh. Kalau udah hari Rabu atau hari Sabtu, Minggu, itu ikannya udah dibekuin di freezer. Jadi udah nggak fresh. Anyway, semoga kalian have a nice day juga. Dan kalian senang nonton vlog ini. Kalau kalian lagi ada masalah, kalian lagi suntuk, kalian nonton vlog gue aja. Gue selalu berusaha bikin hari-hari kalian lebih semangat, lebih energik, lebih ceria. So, mari kita jalan and have some fun, oke? Ayo, siapa yang rumahnya di daerah Pluit, Sunda Kelapa, Penjaringan, shout out, I'm at your home, homie. Asik. Kita udah sampai di Pelabuhan Sunda Kelapa. Kita datang lagi pas jam sibuk. Jadi banyak banget truk-truk dan kontainer yang datang ngangkut-ngangkut barang. Pelabuhan Sunda Kelapa ini udah ada dari semenjak zaman sebelum kemerdekaan, zaman penjajahan, dan tempat emang nurunin barang-barang yang diimpor dari luar negeri dan maupun kita ekspor. Gue barusan dipanggil sama bapak itu, katanya diajak mau diajak muter-muter. Tapi gue bilang gue mau ngambil gambar dulu di sini. Jadi pertama kali gue kesini, gue itu pas SMA pariwisata itu jadi tour guide. Gue ngejelasin tentang tempat ini, sejarahnya. Tapi sekarang gue udah lupa sejarahnya. Pokoknya dulu pelabuhan ini lebih sering dipakai sama orang Jepang sama Belanda. Kita mau jalan sampai ujung, kita lihat ada apa. Sambil jalan kita beauty shot. Itu jadi yang karat lagi ditambal kayak pakai semen gitu ya, atau pakai apa gitu. Kau berani? Tapi jangan takut tercemplung yang jangan jangan. Kamu kecemplung, aku nyari pasangan baru ya. Ya kamu mah emang maunya gitu ya. Baru kemarin kita nonton Finest Hour ya. Oh iya guys, bagus loh guys film itu. Kapal-kapalan gini, tapi kapalnya kebelah dua. Makin kesana makin industrial banget. Dan debunya makin banyak. Sorry guys, gua mesti balik. Ini kan yang sebelah kiri nih. Kalau yang sebelah kanan ada apa? Kita lihat. Gokil, ini baru beneran Finest Hour nih. Kapal tanker. Ini agak menyedihkan sih pemandangannya. Banyak ikan sama kepiting yang mati gara-gara sampah. Enggak, udah ngambil beauty shot. Nih beauty shot aku. Tuh. Beauty ya. You know what guys? I think we shouldn't be here karena ini banyak alat-alat berat dan gua nggak pakai alat keselamatan. Jadi let's leave. Yeay, kita melihat banyak perahu. Gue suka sih sama perahu. Gue suka naik perahu. Apalagi yang waktu pas ke Gili naik perahu yang di atapnya itu, aduh seru banget. Wong. Kalau kalian suka nggak naik perahu atau speedboat gitu? Gue tuh suka banget dari dulu. Kita mau naik perahu sama bapak ini. Pak siapa pak namanya pak? Kenalan dulu pak. Nurdin. Siapa? Nurdin. Nurdin. Siap. Pak Nurdin ya.
Ayo, Feli naik duluan. Kita mau jalan-jalan naik perahu kecil ini, muter-muter pelabuhan Sunda Kelapa. Perahunya miring-miring gitu. Gue takut. Wow, kaget gua. Asli gue kaget banget. Gue kaget. Woi, woi, wow, wow, wow. Oh, ada tabrakan. Asik, seru banget. Kita mau muter-muter pelabuhan Sunda Kelapa. Keren banget itu. Gokil. Epic ya. Tampak dari belakang pelabuhan Sunda Kelapa yang belum pernah kita lihat. Kapalnya dibuat tahun berapa? Oh, udah lama. Kalau yang ini? Wah, lama. Yang paling tua yang mana? Ini kapal yang paling tua nih. Makanya dari bentuknya juga ada bolong-bolong di tabel. Oh, ini kapal punya Palembang, Kalimantan, Batu Licin. Ini adalah pelabuhan Sunda Kelapa. Sisi sebelah sananya yang nggak kelihatan. Oh, sebelah sini tembok, sebelah sini kapal. Suara gua kalau nggak kedengeran, sorry ya. Sebenarnya takut jatuh tapi seru kalau berdiri. Kayak main skateboard, tau gak lo? Di sini ada ikan tapi kecil karena di sini udah polusi, ikan yang gede mati. Oh, ini kapal yang paling gede kata bapaknya nih. Syarif Pusaka Perdana, gokil. Kapalnya pipis tuh, lihat. Ini kapalnya gunanya buat apa? Barang. Oh, buat ngambil barang. Wah, ombaknya udah gede di sini. Udah mulai berombak, Pak. Wah, 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 wah. Oke, sekarang kita balik. Udah cukup lihat-lihatnya, seru ya. Tadi perahu yang paling gede nih kata bapaknya. Bikinan Kalimantan ini. Bikinan Kalimantan. Ini kalau perahu kayak gini bisa dipakai ke luar negeri nggak, Pak? Bisa kalau mau, tapi ada izin. Oh gitu, harus ada izin. Seru nggak? Walaupun cuma di Jakarta, tapi banyak tempat-tempat yang kita tuh sebenarnya nggak tahu ya. Iya. Yang belum pernah kayak naik perahu ini, gue belum pernah tuh ngelihat sisi dari baliknya perahu-perahu dari pelabuhan Sunda Kelapa ini. Senang nggak? Seneng dong. Cium dong. Bapaknya ngiri. Kita sudah sampai, asik. Ya sayang, kamu duluan. Oke. Makasih ya, Pak. Thank you, Pak. Sampai ketemu lagi, sukses. Selesai sudah kunjungan kita ke sini. Ini pelabuhan Sunda Kelapa, itu kapal-kapal yang penuh dengan karat. Tapi bagus banget, bersejarah. Kita sekarang balik, oke? Selamat tinggal. Pelabuhan Sunda Kelapa tuh kayaknya bagus kalau misalkan mau sunset nih. Jadi sepi, orang udah pada pulang. Kalau siang-siang kayak tadi, jam 2, rame. Terus banyak debu. Kamu tau nggak? Ini jalanan ke Sushimasa ini dulu itu kerikil semua. Sekarang udah bagus, lihat. Ini tinggal lurus terus, kita udah sampai nih. Gue nggak ngerti sih yang punya Sushimasa tuh mikirnya gimana. Gue mau bikin restoran di dalam pelabuhan yang orang susah ketemuin. Gue memutuskan untuk kita jalan-jalan dulu, muter-muter lihat apa yang ada di sana. Habis itu baru ke sana, ke Sushimasa. Soalnya di situ ada kapal-kapal gitu, seru banget. Oh my god, ini yang gue nonton tiap hari di YouTube. Tuna dari kapal masih frozen, baru diturunin. Lihat-lihat. Wow. Dari mana, Pak? Dari mana ikannya? Oh, Laut Makassar. Oh, ini diklasifikasiin dari besar, dari ukuran. Ini yellowfin tuna, bisa dilihat dari ininya. Kalau di Indonesia nggak ada bluefin, adanya yellowfin. Kalau bluefin tuh di Pasifik, Laut Pasifik. Ini dari laut mana, Pak, ikannya? Yellowfinnya? Macam-macam ya? Berbagai sumber. Kalau di Jepang kayak gini tuh ada di Tsukiji Market. Jadi pasar ikan yang paling besar di dunia di Jepang. Keren deh. Kalau yang kecil biasanya dibuat tuna yang kaleng. Dingin-dingin gitu loh, keluar asap. Wuhu. Gila. Merdeka lagi. Merdeka lagi. Recet ya. Seru ya? Ini sama ini beda. Kalau ini ikan tunanya ada stripnya, garisnya. Gue lupa namanya apa. Kalau ini yellowfin. Kalau ini apa namanya, Pak? BBT. Cakalang. Cakalang, ya. Namanya baby tuna. Apa? Baby tuna. Ah, baby tuna. Ya. Terus Cakalang. kalau ini buat sushi enak nggak? Oh, bisa. Enak ya? Kita udah sampai di Sushimasa. Sekarang masih jam 4.
Gua booking buat jam 6. Emang bukanya jam 6. Jadi pas baru buka langsung kita makan. Gua mah kalau suka sama sesuatu, terutama kalau dalam konteks ini restoran, makanan, gua videoin aja gitu. Bukan berarti di endorse gitu enggak, guys. Emang suka banget. Dan kalau kalian tahu, di tempat ini, di gedung ini adalah tempat terbaik buat ngelihat sunset di Jakarta. Belum pada buka, masih gelap, belum ada orang. Tapi gue mau numpang ngecas dulu. Nanti kita duduk di sana. Kepagian datangnya. Ini nanti sunsetnya bagus banget di sini. Sunsetnya itu nanti di sana. Lagi cloudy sih Jakarta. Lihat tuh kapal-kapal buat ikan. Ini tempat yang paling gue suka sih di sini kalau lagi nungguin Sushi Masa buka. Gue tuh datang hari ini hari Selasa, tanggal 16 Agustus. Hari Selasa itu adalah ikan baru datang dan gue datang yang pertama, baru buka langsung datang. Kan masih pada di prepare. Itu freshnya gila. Gue kalau sudah masalah sushi, karena gue doyan banget sama sushi, gue tuh kritikal banget kalau udah ikan bau dikit, amis dikit, gue nggak mau. Bukannya sombong, enggak. Emang kalau udah suka sama sushi, udah nyobain sushi macam-macam, yang mulutnya udah tahu sama yang enak sama yang enggak tuh udah tahu. Khusus sushi ya, gue nggak kalau yang lain gue nggak terlalu detail. Jadi kalau gue rekomend satu tempat restoran, terutama sushi yang oke, itu berarti emang oke, bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Steak juga kamu. Oh, sama steak juga, sama steak sama daging juga. Wow guys, gila. Kalau salah nih sampai salah nih perhitungannya nih. Tingkat kematangannya. Ini Jakarta tapi bagian yang sangat relaxing kalau menurut gue. Karena ngeliatin air, laut, tuh sana. Di sana kalau lihat makin lama makin butek ya, tuh. Kelihatannya abu-abu, itu karena polusi. Kalau makin kesini tuh nggak terlalu. Duh, enaknya nggak usah jauh-jauh. Sebenarnya Jakarta juga bisa chillax di sini. Apalagi kalau misalkan sambil di sini minum jus, mantap ya. Ya sayangnya belum buka. Iya. Gue di sini kenal sama yang punya, sama ownernya. Pegawai-pegawai sini juga pada kenal karena gue sering kesini. Jadi gue boleh masuk walaupun belum buka. Nongkrong di sini, nungguin chill. Ini nggak promosi, gue nge-follow dia nih, Aki Indo. Ini bagus banget Instagramnya, profilnya. Dia setiap hari ngupdate tentang kondisi udara Jakarta. Tuh, hari ini dia lagi sedang moderate, kuning artinya masih bagus lah. Kalau udah oranye merah itu udah bahaya. Ya, nggak kelihatan sunsetnya, ketutupan awan, mendung. Sekarang udah jam 5:30. Harusnya udah beroperasi. Gue datang dari semenjak belum buka. Sekarang lagi di prepare di lap-lap. Sebegitulah cintanya gue sama di tempat. Gue mau yang paling pertama datang. Der, halo. Apa kabar lo? Baik. Sendiri nih? Sendiri sama pacar gue. Salmonnya lagi di prepare. Tuh, ikannya, matanya masih bagus semua. Nice. Ini juga oysternya. Ini cuma fresh. Dia udah bisa dimulai belum nih? Lumayan keras. Boleh, bisa. Bose. Bisa dari tuna dong. Tuna. Ayo, sushi satu piece atau satu-satu? Sushi satu-satu. Ini kalau lo lihat, ini hijaunya itu hijau kayak hampir kayak susu. Teh yang sebenarnya tuh emang harus gini, rasanya juga rasa teh beneran. Di video gue yang sebelumnya, gue itu pas makan di sini gue ngejelasin cara makan sushi yang baik dan benar. Sebenarnya orang makan sushi itu pakai tangan. Terus habis itu kadang orang ada urutannya, tapi kalau gue sih nggak, asal apa aja gue mau makan. Pak Guru, ini apa, yellowfin atau apa? Yellowfin. Terus kasih kecapnya dibalik di bagian ikannya, jangan di nasinya. Iya. Aku lebih suka kayak gini daripada di maki-maki. Aku kan orang nggak suka maki-maki orang. Iya. Tebel, lemaknya banyak walaupun bukan belly. Yang dibakar. Hari ada bluefin. Bluefin hari ini nggak datang, Pak. Nanti hari Jumat baru datang. Oke. Setelah ini apa lagi? Yang belly dong, salmon belly. Hai. Belly aburi ya? Belly aburi. Ya. Aburi itu artinya di torch. Jadi atasnya crispy, dalamnya melt. Saya yang gede sih. Ini paling enak guys yang mau sebut dari dulu. Ini otoro, bagian paling berlemak, perut tuna, bluefin.
Bluefin tuh yang tadi gue bilang, yang ditangkapnya di Laut Pasifik. Di Indonesia nggak ada, adanya yellow. Dia hidupnya di air yang dingin. Otoro, the most pricey cut of tuna. Diingat-ingat rasanya kayak apa, karena itu paling mahal guys. Oh, semua. Oh my god, serius. Otoro lagi. Ini Guys, Otoro. gila, dia makan 2 Otoro. Otoro aburi. Abis gua ngidam nontonin YouTube orang lagi potong-potong tuna. Salmon skin ya. Chef. Oke. Belum ada Otoro yang lebih enak yang mendarat di mulut gua selain di sini. Literally masuk mulut, lemaknya mencair, nggak ada amis-amisnya sama sekali, dan saking mencairnya lemaknya banyak, gua kumur-kumur lemaknya asli. Itu Feli. Salmon skin. Salmon skin. Ya habis makan Toro nggak enak. Gua pesan Ika. Ika itu squid atau cumi ya? Iya. Ya, cumi, bukan gurita. Gue di mana-mana kalau makan cumi, sashimi, maksudnya sushi, itu pasti kayak karet. Tapi kalau di sini enggak. Pertama dia teknik scoringnya, jadi dipotong-potong, di scoring namanya. Biar kita ngunyahnya lebih gampang. Itu atas bawah, geser. Ya. Atas bawah. Jadi lebih lembut. Dan dia garamnya juga oke sih. Garamnya pakai Himalayan salt. Betul. Pakai Himalayan salt. Ika, squid. Lembut banget, lembut, creamy, bahkan kayak gak perlu dikunyah lagi. Gue pesan anago, yaitu belut, tapi belut laut. Gue gak tahu rasanya kayak apa. Bener-bener baru keluar dari boiler. Tidak usah soyu. Siap. Gak usah soya. Apa rasanya? Enakan anago ya daripada unagi ya. Anagonya masih mentah. Masih hidup atau udah mati? Masih hidup. Masih itu. Oke. Ini benar-benar dagingnya tuh nggak ada amis-amisnya, bahkan bisa dibilang wangi karena lemonnya. Terus habis itu lembut banget, gendut gitu anagonya ya. Ya. Gendut gitu, jadi padat gitu loh isinya. Enak banget. Jadi kita ini di handle sama head chefnya langsung. Dan Siap. yang masakin kita ini nih ya. Ini headshot. Headshot. Oh yeah. Ini apa namanya, chef? Kaki guratan. Kaki guratan. Kalau saya biasanya kaki panuan, nggak tahu kaki guratan. Ya. Jadi ini bahasa gampangnya ini oyster. Atasnya pakai keju. Kejunya apa aja? Kalpis. Kalpis aja. Kaget loh. Baru nyomot dikit loh ini. Atasnya crispy, dalamnya lembut, buttery, cheesy. Saya tuh penasaran banget sama sushinya Tsukibayashi Jiro yang di film itu. Dia mau ngambil apa? Dia bilang, Wah, "Saya ini harus buku yang gue makan. mau. Ini ada tamu, dia makan di sana bulan Maret. Itu apanya? Oh, yang Ini dari restorannya? menunya, iya. Dia ada ininya, dia bilang, Lihat. saya makan di Jiro, saya pengen kamu bikinin yang sama. Terus? Kebetulan bahannya sama, ada beberapa aja yang nggak ada. Oke. Jadi dia bilang, oke ya, kamu nggak kalah. Ini buku yang gue selalu lihat. Jadi gue jelasin dulu. Tsukibayashi Jiro itu adalah sushi chef yang terhebat di dunia katanya karena dia dapat Michelin star. Apa tuh menunya waktu Maret itu? Ini menu dari restorannya Jiro. Jiro. Gokil. Cuma secari kertas gitu. Anjir, gokil banget. Oh iya, ini Jadi dia urutannya ya. Per hari ya. Urutannya. Jadi kan makanannya beda-beda dia. makanannya ada urutan. Yang terakhir emang tamago. Tamagonya itu beda sendiri pakai yen. Dan dia hanya 20 menit. Ya 20 menit. Dan dia cuma terima berapa ini orang. Kalau reservasi di restoran ini itu harus 1 bulan sebelumnya. Ya. Nggak bisa lo datang makan, nggak bisa. Nah ini restorannya nih. Nah ini dia Tsukibayashi Jiro. Nih, gue pengen banget ketemu sama dia. Gue harus ketemu sama dia sih. Ini restorannya.
Gue cuma nanya doang sama si chef tadi, tahu Tsukibesi Jiro nggak? Dia langsung, nih bukunya dari tempatnya langsung. Gokil. Thank you chef. Keren banget. Enggak, aku harus makan, aku harus kesana. Kalau chef ini kan Itu punya dia. bukunya kan. Terus habis itu dia itu reservasi 1 bulan sebelumnya, harganya itu $2.000, which is bener nggak $2.000 satu kali makan? Hah? Sekarang $3.000. $3.000, 36 jutaan, 18 menu, 36 juta rupiah. Reservasi 1 bulan kemudian. 1 bulan sebelumnya. 1 bulan kemudian baru lo dipanggil buat makan. Gak dipanggil sih, datang sendiri. Ngomongin Jiro, jadi pengen Otoro lagi. Tapi jangan, terbangkrut Ogut. Nih cara makan sushi yang benar, pakai tangan, ngambilnya kayak gitu ya. Nih ngomong Jiro langsung nih. Gue nyoba yang off the apa ya? Yang jarang lah. Namanya Kinmidai, red fish. Cai. Aburi dong. Ini sudah cukup. Oh, tadi udah. Iya. Segitu aja. Oke. Belum dikasih soy sauce? Belum. Ada case yang saya bayangkan tuh, ada case terburuk tuh dia akan nopang case karena di auditnya akan mempertanyakan ini udah jualan belum Nyium aroma dari dalam gitu. Hah? nggak boleh bakar apa Oke. mungkin baru orang Barusan mbaknya naruh ini charcoal. Oke, ini sirip ikan pari. Sirip ikan pari. Gue belum pernah nih makan ini. Pakai mayones oke ya. dia pengen lihat sisi lain dulu. Apa nontonin? Rasanya agak aneh sih. Gue nggak pernah cobain tekstur kayak gini sebelumnya. Tapi enak, aneh enak. Jadi tadi siapa yang sini chef? Pak Ahok. Jadi Pak Ahok makan di sini. Pak Ahok makan di sini itu karena nonton YouTube saya. Jadi kalau nggak ada saya, Pak Ahok nggak datang. Enggak canda. Ya di sini banyak menteri yang datang karena emang kalau kata review di internet, Jewel of Jakarta. Jadi berliannya Jakarta tuh di sini. Chef, terima kasih banyak. Thank you, sampai ketemu lagi. Gua udah kelar, mau pulang dulu. Seneng banget, perutnya udah kenyang, udah nggak ngidam lagi. On the way dulu ya. Gua mampir ke pasar ikannya. Kenapa gua mau mampir? Karena gua lihat tadi ini sepi, sekarang rame. Artinya ikan pada baru turun tuh. Mobil semua pada nurunin barang, itu berarti nurunin ikan. Gua mau lihat dia jualan apa di sini. Gue belum pernah lihat pasar ikan yang di sini seaktif ini karena gue datangnya siang dulu. Sekarang gue datang malam, jadi mereka beraktivitas. Ayo, gue mau turun. Gue mau kasih lihat kalian juga ada apa. Tadi Rando buka jendelanya tuh bau amisnya guys, gila. Ya Tuhan. Kita lihat pasar ikan. Baunya bau ikan. Iyalah pasar ikan. Kalian tahu kan gue suka pasar. Gue suka belanja bahan-bahan yang murah dan fresh. Kita lihat di sini ada apa. Oke, bawal. Bawal laut atau bawal tawar? Tawar ya? Opah, ini opah fish. Oh, air tawar, patin. Ini jalanan licin banget. Rata-rata cumi ya bawal, air tawar semua sih. Nah, ini tuna. Tuna yang tadi nih kayaknya. Nah, ini udang. Bang, berapaan? Berapaan kilo? Berapa? 90. Mahal amat. Kira-kira suasana di Tsukiji Market ya kayak gini juga, tapi versi lebih bersihnya. Squid Ika. Ini tuna yellowfin yang tadi kita makan. Gua mau beli udang. Ini fresh banget, warnanya bagus banget, dan harganya reasonable. Sekilo 60.000. Gokil nggak? Yang bagus. Udang pacet. Enak buat dimasak. Oke, ini gue beli udang. Sekilo tuh bisa buat 3 hari, 4 hari. Kalau yang makan gue sendiri. Kalau buat rame-rame ya paling 2 hari kelar. Nah, yuk cabut. Yang di sana tadi minta sekilo 90.000. Nah, kalau di pasar tuh harus cari yang paling oke. Ini sekilo 60.000. Buat nego-nego dikit. Yang beli di sini biasanya pasar-pasar. Jadi orang yang mau jualan lagi belinya di sini. Karena ini benar-benar ikan yang baru turun dari kapal. Pasti sih bocah itu lagi Dota. What's up, nigga? Aduh, belum mandi lu ya dari pagi ya? Udah lah. Bajunya kok itu? Beda lagi. Baju gua lagi. Ya, Nggak punya baju apa lo? Punya.
Kenapa pakai baju gua? Ya ada di itu tas. Dasar. Gua udah sampai di rumah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oke. Gua sekarang mau istirahat dulu. Thank you guys for watching this vlog. Semoga seru, semoga menyenangkan. Semoga kalian enjoy nontonnya. Tetap happy, tetap semangat terus. Don't let them say that you cannot. Jangan biarin mereka bilang bahwa lo nggak bisa. Lo harus tahu bahwa semuanya possible. I'm possible. Impossible itu adalah I'm possible. Tidak mungkin bukan berarti tidak bisa. Orang pada nggak percaya sama Draw My Life gua karena nggak mungkin. Tapi bukan berarti tidak bisa. Dan itu semua adalah fakta. Draw My Life gua adalah buktinya. Dan kalian juga bisa. Apapun yang lo mau lakuin, lakuin. Bukankah begitu, saudara? Benar. Terus semangat. I love you guys so much. Keep a smile on your face. Jangan lupa tersenyum ya. And I will see you guys on the next video. Cheers.